Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Abi. Ya, selamat malam Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendengarkan. Pada kesempatan kali ini saya penuh dengan semangat karena saya ditemani dengan suami saya. Ya. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Abdul Aziz. Ya. Yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan disertasinya, benar ya Bi? Insyaallah, amin amin. Oke, insyaallah. Semoga cepat selesai. Dan kebetulan beliau juga sudah beberapa kali ikut konferensi baik nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang ringan tetapi penting, yaitu tentang abstrak penelitian. Iya. Kenapa saya pilih abstrak? Karena hampir di setiap karya ilmiah, mulai dari makalah, skripsi, tesis, sampai menulis disertasi, selalu ada abstrak. Iya, ya betul. Tetapi masih banyak yang bertanya-tanya kenapa sih disebut dengan abstrak? Abstrak itu kan ringkasan katanya. Iya. Tapi kenapa pakai istilah abstrak? Bukannya kalau kita dengar abstrak itu identik dengan sesuatu yang tidak jelas? Iya, ya memang betul. Jadi silahkan dijelaskan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sebagian kita para peneliti, mahasiswa, dan bahkan mungkin dosen ya, itu mungkin belum menyadari apa hubungan antara makna abstrak yang berarti ringkasan dengan makna abstrak sebagai apa namanya sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Ini memang menarik untuk diteliti ya, untuk diketahui maksudnya. Jadi pada dasarnya kita semua tahu, dan ini mungkin yang banyak diketahui oleh apa namanya para akademisi, abstrak ya ringkasan kan gitu. Setiap kali kita menulis atau apa namanya mengirimkan artikel itu ya pertama jelas kita perlu abstrak, kan gitu. Tetapi di sisi lain sebagaimana disebutkan tadi oleh Dek Mida tadi itu apa namanya, abstrak juga bermakna sesuatu yang mungkin kurang atau tidak jelas. Jadi abstrak lawan dari konkret, lalu apa hubungannya dengan abstrak sebagai ringkasan kan gitu ya. Jadi oke, kalau sebagai ringkasan mungkin sudah jelas, tetapi abstrak sebagai sesuatu yang tidak jelas ini maksudnya sebenarnya adalah merujuk pada terminologi dalam filsafat ilmu. Kalau kita belajar filsafat ilmu atau mungkin ilmu mantik, itu ada yang disebut sebagai tajrid. Tajrid itu artinya adalah mengosongkan. Jarroda yujarrid. Mujarrad itu kan kosong. Tajrid itu mengosongkan. Mengosongkan sesuatu dari hal-hal yang kurang atau tidak perlu dan hanya menyisakan sesuatu yang dianggap penting atau boleh kita katakan primer gitu ya. Nah gitu ya. Jadi menurut Plato abstraksi itu adalah mohon maaf, menurut Plato realitas sesuatu itu ada dua, yaitu realitas di alam ide dan realitas di alam fisik.
Fisik itu bisa kita raba maksudnya. Nah, di alam ide itu sesuatu yang isinya bersifat yang permanen, yang sempurna, yang primer, yang esensial maksudnya gitu. Adapun yang realitas berada di alam apa namanya fisik itu sesuatu yang meskipun bisa kita raba itu sebenarnya apa namanya sekunder, superficial, tidak boleh kita kan palsu gitu ya. Jadi tidak apa namanya tidak esensial, bukan pokok, bukan primer gitu. Jadi nah di situ jadi hubungannya gitu ya, realitas sebagai lawan dari apa namanya maksudnya abstrak sebagai lawan dari konkret itu bermakna sesuatu yang bersifat esensial, dan ini selaras dengan pengertian abstrak sebagai ringkasan, yaitu kita hanya mengambil hal-hal yang bersifat primer atau esensial tadi itu, gitu kira-kira. Lalu komponen-komponen yang berada di dalam abstrak itu ada apa saja ya, Bi? Iya, jadi itu saya pikir banyak yang sudah mengetahui. Komponennya ya mungkin sebagian besar bisa dibagi 3, yaitu latar belakang, metode, dan kesimpulan, kan, hipotesa kan gitu. Jadi latar belakang itu maksudnya adalah mencakup kenapa penelitian ini penting untuk diteliti. Apa gap? Gap itu maksudnya celah gitu ya. Jadi untuk memahami latar belakang itu sebenarnya ketika kita masuk perpustakaan itu akan apa yang kita temukan ketika kita masuk ke perpustakaan? Beberapa buku. Selain buku? Ketika masuk perpustakaan, iya buku, betul. Selain buku? Benda. Apa benda itu? Buku itu di mana buku itu? Di rak. Nah, rak. Jadi rak itu apa namanya? Ya, rak yang tersusun di atasnya buku-buku itu sebenarnya tidak sepenuhnya ada buku. Di situ ada celah-celah gitu maksudnya. Lah, sebenarnya kita menulis penelitian itu amat. Nah, jadi itu sebenarnya kita sedang mencari celah, gitu ya. Celahnya apa ya? Lah, hasil penelitian itu seperti dengan menutup celah tersebut dengan karya buku. Nah, gitu maksudnya. Itu untuk mengilustrasikan latar belakang masa. Jadi kita itu mencari celah, mencari gap yang belum dikerjakan oleh penelitian terdahulu. Lalu metode itu ya guideline. Ketika kita beli TV, kipas, terus kita mungkin belum mengetahui cara merakitnya ya kita perlu merujuk ke panduan itu, manualnya itu. Nah, metode penelitian itu sama seperti itu. Jadi membimbing bagaimana cara-caranya, tahapan-tahapan itu. Asal duduk situ sah. Jadi terus yang ketiga, kesimpulan itu apa namanya ya itu hasil dari apa yang dituju itu. Jadi tujuan penelitian itu apa, maka ketika beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian itu bisa dicapai, itulah yang ada dalam kesimpulan. Gitu loh. Jadi menjawab dari persoalan utama. Menjawab dari pertanyaan penelitian atau persoalan utama tadi itu. Ya, gitu kira-kira. Seperti itu ya. Lalu untuk katanya biasanya itu ada beberapa kata, ada beberapa ini ya, ada beberapa. Iya, jadi pada dasarnya abstrak ya 150 sampai 200, 300 itu wajar sekali. Tapi bagi yang expert itu kadang-kadang ada 3 sampai 5 baris saja itu. Apa namanya? Abstrak itu. Biasanya dituangkan di mana kalau tiga baris saja itu? Ya tetap di awal. Di artikel, maksudnya pada ya, artikel. Ya di awal artikel sama, letaknya sama gitu. Ada juga yang disebut sebagai extended abstract gitu. Jadi itu
bisa 500, bisa 1000 lebih. Itu lanjutan gitu. Kira-kira gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Iya. Kira-kira sudah jelas ya? Jadi kesimpulannya Sudah jelas. sepertinya sudah sedikit tercerahkan. Siap. Oke. Jadi kesimpulannya abstrak itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Iya. Iya, tapi tidak jelasnya itu maksudnya sesuatu yang berada di alam ide, dan alam ide itu sesuatu yang mengandung sesuatu yang paripurna, yang sempurna, yang esensial, yang primer, gitu loh, yang pokok. Dan ketika kita menyusun ringkasan ya disebut ringkasan karena ia hanya tersusun dari hal-hal yang primer, gitu loh. Yang penting-penting saja. Iya, oke, gitu. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.